Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus yaitu membahas tentang kerangka metodologi ilmu kalam atau dalam istilah lain yaitu teologi Islam. Baik, ilmu kalam sudah ini ya, dari kemarin kajian historis sudah lahir semenjak abad kedua Hijriah ya. Sudah muncul terutama aliran yang paling klasik yaitu Mu'tazilah itu sudah muncul ya. Saya tidak membahas tentang kajian historis, akan tetapi saya fokus pada kajian metodologi ilmu kalam. Pada metodologi ini adalah kalau kita memakai epistemologi ilmu kalam, maka kita akan timbul dua pertanyaan. Pertama, apa yang dapat diketahui ya, dari teologi Islam ini atau ilmu kalam ini, apa yang dapat kita ketahui dari ilmu kalam atau teologi Islam ini? Pertanyaan pertama, kita bisa tahu apa saja ya. Kalau kajian tentang apa yang dapat diketahui ini adalah masuk pada ruang lingkup dan objeknya atau objek, ruang lingkup atau objek ini sudah kita kaji. Jadi pertama itu adalah apa yang dapat diketahui dari kita mempelajari ilmu kalam atau teologi Islam ini. Jawabnya adalah pada ruang lingkup atau objek kajian ilmu kalam ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah dengan apa. Nah, ini baru ketemu kita. Dengan apa atau bagaimana sesuatu itu bisa kita ketahui ya. Ini memerlukan cara, memerlukan metode ya, memerlukan sumber ya, alat bagaimana mengetahui, mencapai suatu objek itu bagaimana ya ini. Maka dalam ilmu kalam ini kita akan membahas tentang tiga itu ya. Mari kita buka, kita lanjutkan. Pertama, mengenai sumber ilmu kalam atau teologi Islam. Ternyata semua aliran teologi Islam yang nantinya akan kita pelajari satu persatu itu adalah mereka ingin memperkuat pendapat mereka masing-masing. Dari mana mereka membuat pendapat masing-masing? Yaitu dari bersumber dari ayat Al-Quran, dikuatkan dengan argumen-argumen yang rasional. Itu saja sebenarnya. Sumbernya dari mana? Ayat-ayat Al-Quran. Terus dikuatkan dengan apa? Dengan pendapat mereka ya, itu. Jadi sumber utama adalah Al-Quran ya, kemudian dikuatkan dengan pendapat mereka masing-masing, yaitu dengan cara argumen-argumen yang rasional. Kedua, kalau hanya argumen rasional ya, tanpa ditopang, tanpa dengan didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, maka belum cukup kuat. Harus ada ayat Al-Quran ya, sebagai penopang argumen rasional tersebut. Terus selanjutnya demikian juga semua aliran itu termasuk Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu tidak menentang nas atau teks ayat ya. Tidak menentang teks atau nas ayat ya. Dia hanya menggunakan argumennya ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Baik, tuh. Selanjutnya, ingat, jadi di awal sumber ilmu kalam atau Al-Quran, semuanya aliran teologi Islam itu tunduk kepada nas atau teks Al-Quran. Hanya saja nas itu diberi interpretasi yang sesuai dengan pendapat akal mereka masing-masing.
Ini sedikit saya ungkapkan. Misalkan Mu'tazilah memberikan interpretasi yang lebih liberal dari golongan Asy'ariyah. Dengan kata lain, penafsiran Asy'ariyah dekat dengan arti lafzi, sedangkan Mu'tazilah itu jauh dari itu tadi. Tapi ingat, semua aliran itu termasuk Asy'ariyah tetap menggunakan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu sumber. Kemudian metodenya bagaimana? Ini metodenya. Kalau dari menuju pada pemetaan nusabeh, maka metode ilmu kalam masuk wilayah dialektis jadali. Ya, jadali. Didialogkan. Teks itu kita ajak bicara. Ya, seakan-akan teks itu hidup. Kita dialogkan. Ya. Maka dalam pemetaannya epistemologi nusibeh membagi menjadi 4 macam: pendekatan konservatif, dialektis, falsafah, dan mistis. Ini termasuk beliau menggunakan pendekatan dialektis. Baik, ini kalau nusabeh. Kemudian Al-Jabiri dalam metode ilmu kalam beliau menggunakan nalar bayani. Nalar bayani kan ada 3 itu, bayani, burhani, dan irfani. Kalau bayani itu fokus pada teks, burhani itu pada makna, irfani pada intuisi. Itu Al-Jabiri bayani teks. Kalau tadi nusibah itu adalah fokus pada jadali, teks itu diajak dialog. Tapi Al-Jabiri itu teks itu diartikan, dikaji ya. Arti penjelasannya. Kalau menurut Hasan Hanafi itu metode ilmu kalam dinamakan metode imani. Ya sudah, yang penting percaya sudah, titik, tidak ada kajian lagi imani. Kalau yang tadi dialektis, yang kedua bayani, kita kaji teksnya. Yang pertama teksnya kita ajak dialog. Baik, selanjutnya keberadaan wahyu atau teks keagamaan menjadi sumber utama pengetahuan atau sumber primer ya. Nih. Maka dalam kesimpulan ini, ilmu kalam atau teologi Islam selalu berpihak pada al-aslu atau teks wahyu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu ya, jadi sumber utama, sumber asalnya adalah teks wahyu. Jadi dalam paling akhir adalah cara berpikir kaum teologi adalah terlebih dahulu melihat teks ayat dan kemudian mereka mempergunakan akal untuk memahaminya. Mereka menerima teks ayat karena teks ayat adalah wahyu dari Tuhan. Jadi ini tetap menggunakan siapa tadi, Hasan Hanafi, wahyu dari Tuhan, mempercayai belum, karena isinya belum membahas isinya ya. Apalagi dengan pendapat akal, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan itu. Maka tugasnya akal adalah memahaminya, menginterpretasikannya. Itu ya, dari sini sudah paham ada 3 metode tadi, yaitu jadali, diajak dialog. Kemudian yang kedua adalah bayani, yang sifatnya itu teks, kita kaji teksnya atau tulisannya ya. Yang terakhir adalah imani, cukup diimani. Baik, perbedaannya adalah nanti kita membahas variasi metode ilmu kalam adalah pada keseimbangannya ya. Ada yang mengunggulkan, ada yang menyamakan, ada yang merendahkan. Ini variasi metode sehingga muncul beberapa variasi metode seperti agamis rasional. Agamis rasional ini yang mengedepankan akal, mereka menjadikan pendapat, sedangkan yang tidak demikian mereka takwilkan. Kalau nggak paham ditakwilkan sampai paham akalnya. Ya, ini adalah Mu'tazilah ya. Yang cenderung adalah rasional, agamis rasional dan Mu'tazilah. Agamis tekstual ini adalah ulama-ulama salaf ya, yaitu yang sekarang ya seperti Wahabi itu ya, yang tekstualis ya. Yaitu bahwa terhadap masalah kita, teks ini memiliki peran penting dalam doktrin teologis ya. Makna teks dipegangi secara harfiah, makna literal ya, makna yang ada di dalam teks ya.
Tuh. Terus tugasnya akal apa? Akal hanya sebagai bukti, bukan pemutus. Akal hanya sebagai penegas, bukan pembatal atau penolak. Akal menjadi penjelas dalil yang terkandung dalam Al-Quran. Itu fungsi akal sebagai bukti, akal sebagai penegas, dan akal sebagai penjelas. Ini agamis sintesis, ini yang moderasi, yang wasatiyah ini. Sama-sama imbang antara metode agamis rasional dan agamis tekstual. Ya. Ini seimbang. Ya. Jadi akal dipergunakan secara maksimal, akan tetapi tidak sebebas Mu'tazilah dan berpegang pada wahyu nakal dengan negatif kuat, tetapi tidak seketat Ahlus Sunnah Salafiyah dalam melakukan penolakan terhadap akal untuk menjamah masalah-masalah akidah. Baik, dari sini sudah saya jelaskan mengenai bagaimana sumber ilmu kalam tersebut. Kemudian metodenya tadi kan sudah, metodenya yaitu ya tadi berangkat dari Al-Quran kemudian menggunakan akalnya sehingga muncul varian metode. Yang pertama yaitu metode yang pertama tadi adalah tekstualis, yang kedua adalah yang pertama rasional, yang kedua tekstual, dan yang ketiga adalah sintesis. Ini adalah kita dalam perkara ini mengetahui sumber, kemudian metode. Setelah kita mengetahui metode, maka dalam segi penggunaannya itu bervariasi, maka muncul variasi metode. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.